Pertanyaannya apa yang tidak dikorupsi di negeri ini? Pertanyaan ini tentu saja makin sering muncul di hadapan publik belakangan. Bahkan baru-baru ini yang cukup menggemparkan adalah dugaan korupsi pada takaran minyak goreng subsidi untuk warga prasejahtera minyak kita. Presiden Prabowo Subianto juga marah atas kasus ini serta meminta agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan kecurangan minyak kita ini agar ditindak dengan tegas. Lalu bagaimana untuk mengawasi minyak kita agar tidak dikorupsi? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Bu Indah Sukmaningsih selaku PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi Bu Indah. Pagi. Ya, kemudian juga ada Pak Kudori yang merupakan pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat pagi Pak Kudori. Pagi. Ya, kemudian melalui sambungan daring sudah bergabung juga bersama kita ada Pak Muhammad Sarmuji yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat pagi Pak Sarmuji. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, Pak Sarmuji, ini kan kalau kita lihat ya, Komisi 6 DPR sendiri yang bermitra langsung begitu soal minyak kita ini, kita tahu belakangan banyak sekali temuan-temuan yang kemudian adanya dugaan kecurangan begitu ya. Kemasannya 1 liter terteranya, tertulisnya, tapi kemudian pada kenyataannya banyak ditemukan di pasar, di lapangan ini hanya 750 bahkan 800 ml. Nah, sikap Komisi 6 DPR RI ini seperti apa? Apakah kemudian perlu tindakan yang tegas yang harus segera dilakukan oleh Menteri Perdagangan, tidak hanya oleh kepolisian, kepada para produsen ini? Ya, pertama kita sangat mengecam lah, ini kejahatan yang terang benderang ini. Sesuatu yang sangat mudah untuk dibuktikan saja orang berani untuk melakukannya. Ini kan urusan ukuran ini gampang sekali dibuktikan. Kalau kita biasa belanja ke pasar, kita itu nggak usah kita takar dengan bejana takaran itu udah tahu, kita lihat dari jauh aja udah tahu mana yang 1 liter beneran, mana yang 1 liter palsu, itu udah ketahuan begitu. Tapi orang juga berani melakukan itu. Itu kan kenapa bisa begitu? Karena pengawasannya itu kurang dilakukan. Ini kan program yang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu memang secara rutin untuk melihat apakah produk yang diluncurkannya itu dilakukan secara benar oleh produsen dan distributor. Tapi karena ini pengawasannya kurang oleh Kementerian Perdagangan, jadi orang merasa aman-aman saja. Sesuatu yang terang benderang saja orang merasa aman-aman saja karena tidak dilakukan secara rutin pengawasannya. Karena itu kita minta kepada Kementerian Perdagangan jangan udah meledak baru kemudian seperti tergagap-gagap. Harus dicek secara rutin karena ini menyangkut program pemerintah dan memakai dana pemerintah untuk mensubsidi selisih harga yang terjadi antara minyak kita dan minyak yang lain. Kalau enggak ya orang terus berani dengan segala cara. Oke, harus ada pengawasan yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Jangan sampai kemudian ini semakin meluas begitu ya, masih ada di pasaran, termasuk juga soal tindakan tegas kepada para produsennya ataupun distributornya begitu. Nah, kalau saya ke Pak Kudori dulu. Pak Kudori, kalau dari pengamatan Anda begitu, sebenarnya mengapa kemudian hal ini bisa terjadi? Ataukah memang produsen ataupun distributor-distributor ini mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, atau kemudian memang ada kenaikan biaya produksi di sana sampai harus mengurangi isi takaran dari minyak kita sendiri? Ya, yang pertama tentu langkah mereka ya, produsen itu mengurangi atau menyunat isi itu pasti bisa dipersoalkan secara hukum dan secara regulasi. Ada beberapa undang-undang, ada beberapa ketentuan yang dilanggar ya. Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan. Ketiga-tiganya saya kira bisa dimanfaatkan untuk menjerat mereka. Penting untuk dilakukan penindakan supaya ada efek jera dan masyarakat juga tidak dirugikan berkepanjangan ya. Tapi
kalau kita kaitkan dengan struktur ongkos produksi, sebetulnya ada hal yang penting dikoreksi oleh pemerintah. Apa itu, Pak? Pengusaha atau produsen minyak kita ini ketika menyerahkan ke distributor tingkat 1, itu harganya maksimal 13.500 per liter. Dengan mempertimbangkan margin, dengan mempertimbangkan biaya olah, dengan mempertimbangkan biaya distribusi, saya hitung maksimal ya, harga CPO atau bahan baku minyak goreng ini harus 10.000 per kilogram, maksimal ya. Kalau di atas itu, potensi untuk terjadi kerugian akan terjadi pada pengusaha. Celakanya, hari-hari ini bahkan sejak 6 bulan terakhir, harga CPO itu 15.000 per kilogram. Jadi sudah terlampaui. Inilah yang saya kira penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan koreksi. Yang saya duga, kenapa mereka menyunat itu ya, mengurangi isi, dan kenapa harga di atas HET, yaitu dua akrobat yang dilakukan oleh pengusaha supaya mereka tetap bisa berproduksi, supaya mereka tetap bisa sustain berusaha. Kalau dari memang sebenarnya nggak ketemu harganya kalau menurut Betul. Yang jadi problem kan gini, harga CPO itu, bahan baku minyak goreng itu kan fluktuatif. Betul. Kadang tinggi, kadang rendah gitu, dan kecenderungan beberapa bulan terakhir ini tinggi. Di sisi yang lain, harga produk olahan minyak goreng itu kan dipatok tetap dengan harga eceran tertinggi, nggak ketemu. Gitu. Ini saya kira kebijakan yang penting untuk dikoreksi supaya situasi seperti ini, situasi yang menekan produsen itu tidak akan terus-menerus terjadi. Oke, jadi kita lihat dulu ujung pangkal permasalahannya itu Betul, seperti apa. akarnya harus betul-betul dilihat. Karena kalau kita lihat data-data yang ada ya, harga eceran tertinggi minyak goreng kita terlampaui itu sudah lama, sejak pertengahan 2023. Sebetulnya program minyak kita ini kan dimulai tahun 2022 ya. Betul. Kita mungkin masih ingat tahun 2021, 2022 awal itu ada gonjang-ganjing minyak goreng. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah, seingat saya dari Januari sampai Juli 2022, 7 bulan ya, pemerintah itu mengeluarkan 21 peraturan. 21 kebijakan. Jadi dalam 1 bulan itu setidaknya ada 3 regulasi yang dibuat. Kita bisa berasumsi bahwa pemerintah sepertinya trial and error gitu. Tidak punya patokan, tidak punya desain yang bagus gitu. Jadi masyarakat, konsumen, dan produsen itu jadi kelinci percobaan. Okay. Yang terjadi bukannya minyak goreng itu selesai masalahnya, tapi malah langka kan, sempat langka kan. Nah kebijakan waktu itu tuh apa? Setidaknya ada 3 ya. Ada DMO, Domestic Market Obligation, ada DPO, Domestic Price Obligation, dan HET, harga eceran tertinggi. Nah ketiga-tiganya kan terbukti nggak mujarab, nggak ampuh pada waktu itu. Tapi masih dipakai untuk skema minyak kita. Skema minyak kita ini dipakai 3-tiganya. Yang sebetulnya tidak mengakomodasi fluktuasi harga bahan baku. Ini salah satu kesalahan. Saya kira akarnya itu di situ. Kalau kita tarik kembali, minyak kita ini merupakan merek minyak goreng kemasan sederhana, program dari pemerintah begitu ya. Kalau kita lihat minyak goreng rakyat pasokannya berasal dari eksportir minyak sawit mentah atau CPO dan sejumlah produk turunannya yang terikat kebijakan wajib pasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng begitu ya. Dan menurut Anda perlu ada segera penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah? Harus ada koreksi kebijakan, penindakan hukum, pemberian sanksi kepada mereka yang menyunat, menjual di atas HET itu penting. Ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan koreksi kebijakan, ini nggak akan mengubah apa-apa. Jadi saya kira buat pemerintah nitip juga kepada Pak Sarmuji ya, supaya bersama-sama pemerintah segera mendorong ini dijadikan momentum untuk merubah kebijakan, gitu, supaya situasi ini tidak terus berlangsung. Oke, ini juga kita tercerahkan begitu ya, kenapa pasti ada
sebab dan akibat begitu ya. Kalau mungkin dari selama ini pemberitaan oke, karena mungkin ingin mengeraih keuntungan yang sebesar-besarnya begitu. Tapi kemudian dari sisi Anda memang ongkos produksinya, ongkos modalnya aja tuh, bahan bakunya aja tuh udah nggak nututi gitu. Ya. Udah nggak nutup gitu loh, kalau misalkan bahasa Jawa tuh nggak nututi gitu loh ya. Nah kalau Bu Indah sendiri, ini dari segi konsumen. Tadi Pak sudah mengatakan seakan-akan jadi kelinci percobaan nih antara produsen dan juga konsumen. Nah, lagi-lagi yang terakhir yang dirugikan adalah konsumen karena belinya dengan harga sekian, harusnya dapatnya berapa liter, sekian liter begitu ya, tapi kemudian kenyataannya seperti itu. Iya. Dan konon kabarnya produsen palm oil tertinggi di dunia gitu. Kok konsumennya Kita itu produsen CPO terbesar di dunia. Iya. Itu agak aneh, memang harus soto kembali kebijakan pemerintahnya perlu dilihat dan juga dibarengi oleh DPR. Tapi kekecewaan dari konsumen ya, itu sangat tinggi. Kemudian kok urusan minyak goreng sebagai kebutuhan masuk dalam daftar kebutuhan mendasar untuk konsumen aja, kecewa berat terhadap pelaku usaha. Kita kan lihatnya pelaku usaha dong kok bisa mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan standar, harusnya 700 menjadi 1000 menjadi 700. Itu yang kemudian juga mempertanyakan loh, pengawasannya seperti apa sebetulnya kok sampai kemudian prapasar pada ketika di pasar katanya ada inspeksi yang rutin dilakukan. Nah, itu yang sebetulnya harus diumumkan kepada masyarakat bahwa ini emang dilakukan, nggak hanya mengatakan percaya, nggak bisa. Harus ada bukti yang kemudian ditunjukkan betul hasil inspeksi rutin yang dilakukan oleh perdagangan seperti ini menunjukkan tanggal sekian. Nah, itu yang kemudian diinginkan oleh konsumen sehingga dia percaya bahwa ini ada satu kecurangan dari pihak pelaku usaha atau pelaku usahanya juga terkena hal-hal beban yang kemudian membuat dia menjual lebih tinggi. Itu yang dirasakan, jadi prihatin dan kemudian sekaligus menunjukkan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Jadi Anda mengatakan pengawasan ini tidak berjalan dengan baik sampai kemudian sudah terlanjur kadung beredar di pasaran begitu banyak. Dan yang lagi-lagi yang dirugikan adalah terakhir ya warga, konsumen, rakyat. Itulah yang kemudian menjadi fakta di lapangan begitu ya. Memang walaupun kita tahu kemarin sudah ada Satgas Pangan yang melakukan sidak di beberapa distributor kalau tidak salah, termasuk juga inspeksi mendadak juga yang dilakukan oleh Satgas Pangan juga dan juga kepolisian begitu ya ke sejumlah pasar melihat apakah masih ada ditemukan begitu ya produk-produk yang tidak sesuai takaran. Iya, tidak sesuai dengan standar. Dan yang perlu disampaikan juga, apakah ini pemain baru atau pemain lama yang sudah berulang-ulang kan? Kalau berulang-ulang itu juga harus disampaikan gitu. Siapa pemainnya ini? Pemain baru atau pemain yang sudah tahu? Nah, itu pasti mendapat sanksi yang lebih berat. Kalau kemudian udah pemain lama atau kemudian saya nggak tahu. Kok kemudian dengan berani dia menyampaikan padahal sudah satu pemain yang ditandain atau dia memang baik dalam berusaha melakukan penjualan. Kalau Anda melihatnya dengan begitu luas dan beredar banyak sekali di pasar, ini pemain baru atau memang pemain lama? Ya kalau pemain lama juga ada, pemain baru saya kira malah lebih banyak kemudian ikut penjual karena barangkali mendapatkan untung ternyata enggak juga dengan adanya itunya. Yang harus disampaikan adalah yang utama kualitasnya dan ukurannya yang benar karena itu pelanggaran serius terhadap perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh konsumen begitu ya ketika mendapati atau membeli terlanjur membeli, loh kok pas sudah dibeli ternyata ukurannya nggak sesuai. Apa yang bisa dilakukan? Ya menyampaikan ke tetangga hati-hati. Jadi ada juga tidak hanya konsumen itu menuntut haknya bagi orang tertentu ya, pasti golongan menengah ke bawah ya kita maklumi, tetapi juga bertanggung jawab karena di dalam undang-undang mengatakan tidak hanya menuntut hak tapi juga bertanggung jawab ketika berkonsumsi, artinya
melihat loh kok toko ini dan kemudian menyampaikan ke yang lain, itu akan mempercepat beberapa konsumen tidak begitu dirugikan atau ikut bertanggung jawab terhadap produk yang ada di pasaran, dan dia juga bertanggung jawab dalam berkonsumsi itu modelnya semacam itu, melihat dan menyaksikan bahwa ini isinya begini kok kecil, dan selalu bertanya juga kepada pelaku penjual dari minyak tersebut. Saya ke Pasar Muji. Pasar Muji ini sebenarnya fenomenanya semacam apa sih? Apakah memang kurangnya pengawasan dari kementerian terkait gitu ya, sampai kemudian ini sudah berlarut-larut begitu dan baru disadari ternyata takarannya tidak sesuai. Tapi di lain sisi juga tadi Pak Kudori mengatakan ya memang karena memang modalnya saja sudah nggak bisa nutup, harus ada penyesuaian. Harus ada penyesuaian lagi, harus ada revisi lagi soal kebijakan ini, soal harga. Kalau dari DPR sendiri seperti apa menyikapi ini? Ya, ini pasti karena kurangnya pengawasan ya, karena ini sudah produk yang sudah diluncurkan, apapun alasannya, itu ya konsumen harus mendapatkan haknya sesuai dengan informasi yang tertera dalam kemasan. Jadi kalau kemasannya itu menyatakan 1 liter, ya itu harus betul-betul 1 liter, bukan 800 mili. Jadi apapun alasannya, apakah karena harganya nggak nutut atau macam-macam, tetapi hak konsumen adalah menerima barang sesuai dengan informasi yang tertera. Yang kedua, berkaitan dengan HET, memang ini menunjukkan bahwa kita ini lebih suka berpura-pura daripada jujur ya. Jadi lebih suka ngakali daripada kita menyatakan yang sebenarnya. Problemnya adalah harga nggak nutut misalkan. Ya kita produsen harus berani bernegosiasi ulang bahwa memang harga yang tertera sekarang, HET sekarang, itu sudah tidak nututi lagi. Sehingga ada kesempatan untuk melakukan negosiasi ulang. Tetapi jangan diakali dengan mengurangi takaran, jangan akal-akalan gitu loh. Ini kita ini kadang-kadang pengen harga kelihatan stabil, kelihatan rendah, tetapi yang kita lakukan bukan membenahi hulunya, tetapi yang ngakali tadi itu. Ini kan sebenarnya problem mental kita ini. Jadi sebagai bangsa kita juga harus merefleksi lebih jauh lagi. Apakah kita ingin jujur sepenuhnya, atau kita ingin akal-akalan belaka. Oke, jangan sampai kemudian terlihat oh ya ini minyak untuk masyarakat prasejahtera memang harganya segini gitu. Harus ada win-win solution lagi yang kemudian harus dilakukan begitu ya, Pak Sarmuji. Ya benar. Jadi kalau 800 mililiter itu berarti kan setara dengan 1/5. Jadi kalau konsumen itu membeli dengan harga 15.700, taruhlah benar HET-nya segitu dan di pasaran segitu, itu berarti konsumen itu membeli dengan harga yang sebenarnya itu juga 18.000 lebih dengan pengurangan isi dari minyak kita itu. Jadi ini harus kita review total. Oke, termasuk juga apakah Komisi 6 DPR RI ini sendiri akan segera memanggil dari Kementerian Perdagangan sebagai mitra dari Komisi 6 untuk bisa menjelaskan sebenarnya duduk perkaranya, termasuk apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa menyelesaikan kekisruhan soal minyak kita atau minyak goreng yang kemudian diperuntukkan untuk rakyat prasejahtera ini. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Saudara, sebelum kita melanjutkan dialog kita di Sapa Pagi hari ini, kita akan memantau bagaimana sebenarnya kesediaan dari minyak kita di daerah. Salah satunya adalah di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Kika Madona, dan juga juru kamera Misbahul Munir. Selamat pagi, Kika. Kika, dari pantauan Anda di lapangan, di pasar saat ini tempat Anda melaporkan, bagaimana sebenarnya stok minyak kita di sana? Apakah sudah sesuai takaran yang beredar, termasuk juga soal penjualannya? Harga eceran tertingginya apakah memang sudah sesuai?
Ya, di sini juga saudara rata-rata kalau di pasar tradisional tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di pasar Duku Kupang Surabaya, HET yang juga kemudian atau harga dari minyak kita yang juga kemudian dijual oleh para pedagang di atas HET atau melebihi HET, yaitu Rp15.700. Kalau HET-nya adalah Rp15.700, para pedagang di sini menjual minyak kita dengan harga Rp18.000. Alasannya adalah karena memang untuk minyak kita sebelumnya memang sempat banyak diburu oleh masyarakat, karena minyak kita harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan minyak curah. Sehingga para pedagang kemudian memilih untuk menaikkan harga menjadi Rp18.000 untuk perkemasannya. Namun persoalannya, Adik dan juga saudaranya adalah pada sisi takarannya. Jadi berdasarkan pantauan kami tadi, ada beberapa minyak kita yang juga kemudian dijajar oleh para pedagang di sini. Dan kami melihat dari satu kemasan ke kemasan yang lain untuk dengan ukuran yang sama, yaitu 1 liter minyak kita yang kemudian dijual para pedagang ini memiliki takaran yang juga kemudian berbeda. Artinya minyak kita dengan takaran yang berbeda ini masih berada di pasaran. Kami tadi sempat berbincang dengan para pedagang yang ada di pasar tradisional Surabaya ini, yang mana pedagang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kalau memang ada perbedaan untuk dari sisi takaran minyak goreng kita yang juga kemudian dijual di pasaran. Mereka hanya membeli seperti itu saja sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana untuk perbedaan dari milik dari PT Wilmar dan juga produksi atau hasil produksi dari perusahaan lainnya. Namun meski ada perbedaan takaran, pedagang tetap menjual minyak kita yang mana ini adalah untuk menghabiskan stok seperti itu. Dan menurut pengakuan dari para pedagang, untuk minyak kita di pasar tradisional ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada pekan lalu di mana minyak kita sempat menjadi primadona karena harganya lebih murah jika dibandingkan minyak eceran. Setelah adanya fenomena yang juga kemudian terungkap, yaitu minyak kita yang juga kemudian tidak sesuai takaran ini, para pembeli beralih untuk membeli minyak goreng curah. Meskipun ada selisih harga jika dibandingkan dengan minyak kita yang telah disubsidi oleh pemerintah. Dan hal ini yang juga kemudian kita temukan di wilayah kota Surabaya dan juga sekitarnya, di mana meskipun minyak kita yang kemudian mengalami selisih harga, selisih takaran kemudian dari minyak kita ini, pembeli juga masih tetap mencari. Meski demikian, jumlah pembeli atau jumlah penjualan dari minyak kita setelah adanya informasi dari perbedaan takaran tersebut membuat minyak kita tidak selaras sebelumnya jika dibandingkan pada sekitar 2 pekan lalu. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Misbahul Munir melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur bagaimana pantauan dan juga kondisi di pasar ya, tempat Anda melaporkan. Terima kasih Kika Madona. Kalau kita melanjutkan lagi begitu ya dialog kita Pak Kudori, Bu Indah dan juga Pak Sarmuji, sebenarnya agak miris begitu ya. Kita ribut-ribut soal minyak goreng gitu ya. Padahal kita tahu Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, Kolombia, Nigeria, Guatemala, Papua Nugini, Pantai Gading, Honduras dan juga Brazil. Pak Sarmuji. Jadi gimana nih? Apakah nanti Komisi 6 DPR RI pekan ini akan membahas ini sama Kementerian Perdagangan, memanggil Mendak dan juga kementerian terkait lainnya sebagai Anda sebagai mitra? Ya pasti solusinya akan kita seperti panggil. apa nanti konkretnya? Pasti akan kita panggil ya, tetapi memang kita tidak ingin menyelesaikan persoalan ini hanya sesaat saja. Tapi juga tadi sampaikan oleh Mas Kudori, kita juga ingin menyelesaikan persoalan ini secara permanen, termasuk bagaimana HET ditetapkan. Fleksibilitas terhadap HET ini juga penting, kalau enggak ya terjadi terus hal-hal seperti ini. Mereview HET dengan jujur itu juga penting, jangan ada kepura-puraan gitu. Jadi orang dipaksa untuk berproduksi di bawah biaya produksi pasti juga tidak akan mungkin mau melakukan itu secara terus-menerus. Jadi pilihannya hanya akan ada 2 seperti ini. Pilihannya terjadi kelangkaan pada waktu itu tahun 2021 kalau tidak salah, atau terjadi seperti ini kalau kita tidak mampu dan tidak mau mereview HET itu secara berkala. Jadi orang dituntut untuk berpura-pura, akhirnya ya akal-akalan seperti ini yang terjadi. Karena itu meskipun kita itu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi urusan harga ini kan terhubung juga dengan pihak luar, dengan dunia luar, terhubung juga dengan biaya produksi.
mau kita produsen minyak terbesar di dunia, kalau harga produksinya nggak nututi ya sama saja akan terjadi hal-hal yang serupa. Oke. Harus ada penyelesaian yang komprehensif ya, tidak hanya kemudian sementara dalam jangka pendek menurut Pak Sarmuji begitu ya. Dan Ya, dalam jangka pendek ini tentu kita ingin mengatasi ya, Satgas turun, polisi turun, Kementerian Perdagangan turun. Ini juga pengawasan yang lemah menurut saya dari Kementerian Perdagangan. Tetapi penyelesaian jangka panjang juga penting untuk kita lakukan. Ya, apa yang saat ini dilakukan oleh Satgas Pangan, kepolisian, ini adalah tindakan-tindakan jangka pendek lah, ibaratnya yang untuk waktu yang pendek lah bisa dikatakan seperti itu. Jangan sampai kemudian lagi-lagi warga yang sudah membeli dengan harga yang memang sudah sesuai begitu ya, harganya nggak dikurangi loh, nggak ditawar gitu ya, kok dapatnya kemudian produknya kok ternyata dikurangi gitu loh Pak Sarmuji. Ya sama saja, kalau harganya nggak dikurangi, produknya dikurangi kan harga sebenarnya jadi mahal gitu. Iya. Oke, kalau dari Pak Kudori sendiri, kan kita lihat ya dari pemerintah sebenarnya sudah mengatur soal Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2024 tentang minyak goreng sawit, kemasan dan tata kelola minyak goreng untuk rakyat. Kemudian ada di pasal 22 soal kemasan minyak kita yang diperbolehkan beredar ini 500 ml, ada 1 liter, 2 liter, 5 liter yang juga harus dijual dengan harga eceran tertinggi begitu ya. Nah, kalau menurut Anda, apa yang harus diperbaiki? Harus segera dibenahi lah. Tidak hanya dari Komisi 6 sebagai fungsi pengawasan, Kementerian Perdagangan yang punya otoritas di sini. Seperti apa? Jangan sampai kemudian kita berada di negara yang produksi minyak sawitnya terbesar, justru malah kita ribut-ribut ini soal minyak goreng. Agak miris ya. Ya, saya kira kejadian 2021 dan tahun ini mestinya jangan berulang lagi ya di tahun-tahun depan. Salah satu kelemahan dari kebijakan yang ada sekarang itu adalah tidak mampu mengakomodasi, tidak mampu menangkap fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku minyak goreng, CPO, itu kan fluktuatif ya, naik turun. Hari-hari ini kebetulan tinggi gitu. Sementara di hilir harga olahannya dipatok tetap kaku gitu ya, nggak ada penyesuaian, dan penyesuaiannya terakhir itu kan yang 15.700 itu seingat saya Agustus tahun lalu, dari sebelumnya 14.000 per liter ya, ketika pertama kali diluncurkan tahun 2022. Kalau ingin mengakomodasi fluktuasi harga bahan baku, mestinya HET-nya juga mengikuti ya. Tapi ini pasti sulit. Setiap saat harus disesuaikan kan. Karena jadi harusnya gimana? Menurut saya nggak usah diatur HET ya. Nggak usah diatur HET. Harganya nggak usah ditetapkan seperti itu. Tapi nanti kalau ada yang jualnya terlalu tinggi, gimana juga mengawasinya? Menurut saya gini, jadi kita lihat apa tujuan awal minyak kita itu dibuat. Salah satu tujuan dari program minyak goreng rakyat yang brandnya minyak kita ini dibuat adalah untuk memberi akses kepada masyarakat miskin, masyarakat rentan, UMKM, orang yang jualan gorengan, jualan makanan di pinggir jalan dan seterusnya itu, aksesnya terhadap minyak goreng itu terjangkau, dengan harga terjangkau ya. Kalau tujuannya itu, menurut saya skemanya jangan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ini kan skemanya terbuka, mirip dengan subsidi di gas LPG, gas melon 3 kg itu. Yang siapapun, orang kaya, orang yang nggak ada problem dalam beli, itu bisa mengakses gitu. Termasuk minyak kita itu seperti itu. Jadi skemanya terbuka. Nah, kalau tujuan pemerintah adalah untuk membantu masyarakat miskin, masyarakat rentan, UMKM, transfer income saja saya kira. Jadi berikan subsidi kepada mereka yang setiap bulan, 1 bulan sekali itu ditransfer, dan duit itu tidak boleh dicairkan. Duit itu hanya boleh digunakan, hanya bisa digunakan untuk membeli minyak goreng. Gitu. Nah, kalau itu dilakukan, pasti distorsi harga tidak terjadi. Distorsi pasar tidak terjadi, dan pasti lebih tepat sasaran karena sudah by name by address ya.
BPS dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat beberapa minggu yang lalu sudah meluncurkan data tunggal sosial ekonomi yang ini menjadi sasaran untuk berbagai program jaring pengaman sosial. Dan bisa menjadi rujukan. Betul, ini bisa menjadi rujukan. Nah, dengan cara seperti itu saya kira masyarakat yang menjadi sasaran akan lebih tepat sasaran. Terus produsen juga tidak tertekan dengan seperti situasi yang seperti sekarang. Oke, Bu Indah, Anda setuju dengan apa pendapat yang sudah diutarakan oleh Pak Kudori ini? Iya, perlu dicoba paling tidak. Tapi Berhasil itu nggak ya? Iya, ada pilihan, tidak hanya menggunakan sesuatu yang sudah ada yang menurut Pak tidak cocok untuk disampaikan dengan HET dan sebagainya itu tadi. Artinya produsennya menjadi kelabakan kalau harganya ditetapkan semacam itu, sementara harga palm oilnya melonjak-lonjak gitu, nggak lurus. Saya kira perlu dicoba untuk menenteramkan masyarakat yang sekarang juga gelisah dengan adanya ukuran-ukuran tidak standar beredar di pasaran di dekat mereka. Dan jangan kita lihat ternyata fakta di lapangan Pasar Muji, Pak Kudori dan juga Bu Indah, ternyata sekarang banyak warga yang kemudian beralih begitu. Jadinya balik lagi ke beli minyak goreng curah. Itulah yang kemudian Ya ini trust kan sebetulnya kan. Trustnya lagi turun sehingga masyarakat beralih. Walaupun harga minyak goreng curah hari-hari ini itu nggak murah juga gitu. 17.000, 18.000 per liter. Kira-kira sama dengan harga minyak kita kalau kita beli di pengecer ya, di warung kelontong, bukan di retail modern. Di retail modern sepertinya 15.700. Oke. Tapi apapun itu yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, kita akan tunggu, termasuk juga kita akan tunggu juga dari Komisi 6 DPR RI untuk bisa segera memanggil dari Menteri Perdagangan untuk bisa menjelaskan duduk perkaranya, klarifikasi termasuk juga soal apa yang harus dilakukan solusi ke depannya dalam jangka panjang. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Kudori, Bu Indah, kemudian juga ada Pasar Muji telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum.